Untuk debat kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan telah menyiapkan strategi. Salah satu strategi yang dipersiapkan Anies adalah mengadakan evaluasi terkait debat perdana yang diadakan pada Jumat 13 Januari lalu. Dalam menyampaikan visi misi serta programnya, Anies akan tetap menggunakan bahasa yang santun. Hal itu untuk menanggapi sindiran terhadap dirinya yang dinilai hanya pandai beretorika dalam debat perdana. Anies juga mengimbau agar pasangan calon tidak menyalahkan pasangan calon lain yang menyampaikan visi misi program secara baik dan santun. Yang mau meledakan di Indonesia sekarang masuk ideologi komunis yang ingin sampaikan substansi dengan cara yang baik, sampaikan substansi dengan cara yang menarik, sehingga tidak membosankan. Tapi jangan salahkan orang kalau bisa menyampaikan substansi dengan baik. Justru menurut saya sih malah merasa dari debat kemarin masih harus belajar lagi. Insya Allah Senin, Selasa besok saya akan lihat lagi rekamannya, kita akan lihat mana kurangnya, mana yang harus diperbaiki. Kemarin harus selalu kita berpandangannya, terus harus ada yang diperbaiki. Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Liza Hasan. Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan langkah penertiban kawasan pemukiman di daerah aliran sungai sepenuhnya ditunjukkan untuk peningkatan kesejahteraan warga di kawasan tersebut. Ahok juga memastikan warga yang akan direlokasi terlebih mendapatkan rusun terlebih dahulu sebelum dilakukan penggusuran. Ahok membantah upaya penertiban yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya dilakukan tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai. Ahok menjelaskan bahwa sebelum proyek normalisasi sungai dilakukan, Pemprov DKI Jakarta dipastikan telah berdialog dengan warga yang tinggal pada wilayah tersebut. Selain mengganti tanah warga yang memiliki sertifikat hak milik, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan rusun yang akan menjadi tempat relokasi warga yang terdampak penertiban sudah siap huni. Normalisasi sungai sendiri sangat diperlukan dalam rangka bentuk antisipasi banjir yang kerap kali melanda Jakarta setiap kali hujan turun dalam intensitas tinggi. Untuk itu kita lanjutkan acara kita, yaitu karena kita adalah negara. Kita pasti dialog semua. Sekarang kamu tanya ya, hampir semua yang di daerah sungai udah tahu kok mau dipindahin. Justru yang terjadi, yang di pinggir sungai ada jalan inspeksi, nggak mau kami relokasi, saya dia kira akan direlokasi. Nah saya sampaikan, kalau yang ada jalan inspeksi ada, nggak mungkin kami bongkar dulu, walaupun itu hijau. Kenapa? Karena prioritas itu harus ada dapat rusun dulu. Nah kalau rusun kita utamakan yang tinggal di dalam aliran sungai. Sungai kan begini nih. Waktu kemarau air cuma sampai di sini. Orang buat rumah di sini. Makanya kalau itu musim hujan pasti tenggelam. Nah kita utamakan yang ini. Kita pindahin. Bukan gusur. Waktu kita pindahin. Ada nggak air mata bilang nangis karena dia nggak mau pindah? Pasti ada. Tapi yang senyum bahagia lebih banyak nggak daripada yang air mata sekarang. Yang bersyukur terima kasih sama saya banyak kok. Makanya gini aja lah. Tunggu aja 15 Februari lihat lebih banyak yang nangis apa lebih banyak yang ketawa. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno menyatakan belum menyiapkan materi khusus untuk debat kedua. Sandi saat ini lebih memilih fokus menyampaikan program kerjanya pada warga Jakarta. Tema untuk debat kedua baru akan diberikan KPU DKI Jakarta mendekati tanggal debat yaitu pada 27 Januari nanti. Ketika tema diberikan, Sandi bersama tim kampanyenya baru akan melakukan konsolidasi untuk menyiapkan materi debat. Sandi saat ini memilih untuk lebih fokus menyampaikan program kerjanya saat berdialog dengan warga Jakarta. Bagi Sandi, sangat penting warga Jakarta mengerti dan memahami apa yang akan ia lakukan bagi mereka saat terpilih nanti. Karena ini kami penting, ini akan menjamin pendidikan bermutu, berkualitas, dan gratis sampai... Belum ada, kita lagi menunggu topiknya, karena topiknya belum dapat.
Topiknya katanya last minute lagi, jadi kita harus betul-betul menyiapkan secara sekomprehensif mungkin. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Uji Kandidat Berita 1. Ya, kita masih bersama Cawagup nomor urut 3, Sandiaga Uno. Ya, Rika, ini kalau kita bicara soal Pilkada DKI Jakarta saat ini, ada satu hal yang cukup menarik sebetulnya. Kita lihat Jakarta ini kan sebetulnya heterogen, melting pot, tempat orang dari berbagai daerah itu berkumpul, dari berbagai kepercayaan bahkan, dari berbagai etnis bahkan. Nah, ini tapi seringkali ini dijadikan isu, ya kan? Padahal keberagaman, kebinekaan itu menjadi sesuatu yang harusnya ditonjolkan. Kita minta pernyataan atau tanggapan dari Mas Andi mengenai keberagaman ini. Ya, tentunya kita diberikan modal kekayaan sebagai bangsa Indonesia, diberi begitu banyak keberagaman dari etnis, ras, maupun dari suku, agama, dan kita punya suatu simbol yang sangat kuat yaitu unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita meyakini bahwa ini adalah kekayaan kita, kekayaan Indonesia. Dan kita harus menghargai keberagaman kita dan toleransi. Saya SD-nya di sekolah PSKD, Persatuan Sekolah Kristen Jakarta. SMA-nya di sekolah Katolik. Saya sekolah itu hampir semua merasakan diri saya menjadi minoritas. Tapi ini adalah mengajarkan kita semua untuk menghargai, saling toleransi, dan jangan pernah kita mengusik-usik masalah yang selama ini sudah kita terima sebagai kekayaan yang ada di Jakarta. Jadi keberagaman itu sudah menjadi sebuah hal yang sangat fundamental. Tapi sekarang kita melihat bagaimana kita terpolarisasi. Nah, sekarang tanggung jawab Anies Sandi adalah membangun jembatan cinta. Jembatan yang insya Allah bisa menyatukan dari dua kubu yang terpolarisasi karena akibat statement-statement yang seakan-akan membelah kita. Jadi kita harapkan keberagaman harus menjadi sebuah kekayaan kita. Bhinneka Tunggal Ika itu harus menjadi landasan kita. Dan kita harus memiliki pemimpin yang bertanggung jawab untuk mempersatukan kita, bukan memecah belah, bukan menjadikan Jakarta ini semakin terpolarisasi. Ini menjadi komitmen kita dan Anies Sandi akan menjadi pemimpin yang mewakili seluruh lapisan masyarakat. Mas Sandi, tadi menarik pernyataan Mas Sandi tentang polarisasi, gitu. Apakah polarisasi ini memberikan keuntungan bagi Mas Sandi? Sama sekali tidak. Karena isu yang kami angkat itu adalah isu-isu real. Tadi yang diangkat oleh juga Kang Yayat dan juga Kang Gun-Gun. Di mana lapangan kerja. Ini yang dirasakan oleh warga Jakarta. Bangsa lain tuh senang kita terpecah belah. Bangsa lain tuh senang kalau kita misalnya gontok-gontokan satu sama lain. Ayo kita bersatu, 15 Februari tinggal 5 minggu lagi kita sambut gubernur baru nanti di 15 Februari. Ya, tapi Mas Sandi tapi mendapat limpahan suara loh dari isu keberagaman di Jakarta yang panas saat ini. Menurut saya enggak. Kalau dilihat nanti mungkin Prof. Gun-Gun yang lebih mengerti ya. Tapi kalau kita melihat karena kita kedepankan isu-isu yang rasional sekali. Isu masalah lapangan kerja, pendidikan, dan juga isu-isu yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biaya hidup. Masalah polarisasi ini memang sekarang menjadi sebuah tanpa saya pernah rencanakan, itu menjadi ada isu itu. Nah, bagaimana kita meyakinkan sekarang? Karena kalau lihat dari mayoritas warga Jakarta itu ingin pemimpin yang sejuk, pemimpin yang damai, pemimpin yang bisa merajut kembali apa yang pernah terkoyak, mengumpulkan apa yang pernah terserak. Baik. Dan sosok itu saya lihat ada di Mas Anies dan Sandi. Baik, Mas Sandi. Ini kalau kita bicara soal polarisasi tadi, tapi kalau kita bicara soal politik, momentum itu juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan? Kita punya satu foto dan juga nanti ada beberapa pernyataan netizen yang bisa ditanggapi sama Mas Sandi.
Nah ini Pak Anies berkunjung ke markas FPI ya, FPI, Rizik Sihab. bertemu dengan Rizik Sihab. Ya, ini ada beberapa pernyataan netizen mengenai pertemuan ini. Nah, ini ada Ahmad Sahal. Ya, yang ini mengatakan, lumayan keras ya pernyataannya ya di Twitter. Kalau emang Anies Baswedan pemersatu, jangan hanya FPI yang ditemui. Temui juga tadi ya korban intoleransi ya, seperti Syiah, Ahmadiyah, dan lain-lain. Dan ini ada Yunarto Wijaya. Salut luar biasa kalau niat mulia Anies Baswedan mempersatukan semua elemen termasuk FPI. Bisa juga diikuti jika... dengan bertemu Ahmadiyah misalnya ya. Oke. Tanggapannya Mas Anies? Mas Anies itu adalah seorang sosok intelektual. Dan dia cendekiawan yang sangat menghargai bagaimana kita mempersatukan. Acara kemarin yang dilangsungkan oleh FPI adalah acara membedah isu-isu dan ternyata ada kesamaan. Bahwa FPI melihat bahwa mereka juga menolak untuk melanjutkan reklamasi. Kami hadir di situ atas undangan dari teman-teman think tank daripada FPI. Kalau semuanya itu kita ingin menjadi pemimpin yang mempersatukan, kita harus mendengar bukan hanya dari FPI, tapi dari semua pihak. Dan tentunya kita ingin mewakili seluruh lapisan masyarakat, karena mereka juga warga Jakarta. Warga Jakarta itu patut didengar, dan patut didengar juga apa menjadi aspirasi mereka. Jadi bagi kami, masukan-masukan tadi dari Kang Toto yang bekerja untuk Pak Basuki, saya yakin itu sebuah masukan yang baik. Dan tentunya kita akan membuka dialog ini kepada siapapun juga kalau mereka itu warga Jakarta, karena kami siap untuk menjadi pemimpin mereka. Oke. Mas, benar tidak tim Anda membuat spanduk begitu ya, spanduk Anies Sandi itu kami akan batalkan reklamasi, terus kemudian no Syiah, no sekularisme. Kalau posisi kami mengenai reklamasi sudah sangat jelas. Kami adalah satu-satunya yang sudah bersikap bahwa kami akan menghentikan proses reklamasi. Kalau berkaitan dengan tadi yang disampaikan no Syiah, no sekuler itu tidak pernah diotorisasi oleh tim kami. Jadi itu adalah bagian dari kampanye hitam dan lebih baik kita tidak bicarakan isu-isu kampanye hitam karena kita hadir di sini untuk menambah nilai. Dan saya yakini bahwa pasti di politik itu ada kampanye hitam. Dan saya yakini itu ke Mas Anies bahwa ini kita masuk ke dalam ranah. Bahwa politik kita kadang-kadang bukan politik yang menyejukkan. Kadang-kadang juga politik yang memecah belah. Jangan mau saya Anies Sandi itu berkomitmen untuk masuk ke dalam ranah yang memecah belah. Kita memersatukan semua elemen yang ada di Jakarta. Kita langsung minta tanggapan dari Mas Gun Gun. Iya, saya teringat satu tesisnya John Kane ya, soal era keberlimpahan komunikasi. Dan musim-musim kampanye ini pasti informasi sangat berlimpah. Maka seluruh pasangan kandidat itu harus bukan hanya membangun kesadaran berwacana, tetapi kesadaran praktis. Contoh misalnya soal tadi, isu Syiah, isu sekularisme, yang tadi sudah ditegaskan tidak diotorisasi ya, oleh pasangan Anies Sandi. Ini menurut saya penting rentang kendali itu menjadi efektif sampai ke relawan, sampai ke tim ses. Kenapa? Karena saya melihat, Indonesia adalah rumah besar yang menghormati pluralisme, yang menghormati keberbedaan, dan dalam demokrasi keberbedaan adalah keniscayaan. Bagi saya ketika misalnya sekarang semua pasangan berkontestasi pasti ada gesekan. Karena Jakarta adalah barometer, maka menurut saya kontestasinya gagasan, ide dan orientasi ke depan membangun Jakarta. Oleh karena itu, saya agak khawatir ketika misalnya letupan-letupan yang kemudian terjadi bukan hanya di panggung-panggung debat, tetapi juga di sosial media yang menunjukkan wajah janusnya, positif dan negatif sekaligus, itu terjebak pada godaan black campaign yang dilakukan secara masif dan terstruktur. Memang ini yang kemudian jadi perhatian harusnya Mas Sandi dan juga. Melihat itu ya, masif dan terstruktur ya black campaign di Jakarta. Kalau kita lihat kampanye positif tuh boleh, negatif campaign tuh boleh karena basisnya data. Tetapi kalau black campaign ini merusak.
Mas Sandi tentu di panggung ini harus diminta komitmennya untuk itu. Bukan hanya Mas Sandi, saya percaya kalau Mas Sandi secara pribadi. Tetapi yang nggak percaya Mas siapa Mas? Ini kan struktur ya, pemenangan itu kan struktur. Jadi harus ada komitmen juga untuk memastikan struktur pemenangan termasuk sampai relawan itu dalam koridor yang menghormati hukum, etika dan keadaban publik begitu. Ya, ini kalau Saya kita nggak bicara tahu, soal Mas Sandi mungkin keberlimpahan bisa informasi kasih- itu kan bukan hanya soal informasi yang kampanye hitam, kampanye negatif, kampanye yang lebay juga ada juga banyak juga di media sosial. Ya, dan Kampanye lebay ini lucu juga ya istilahnya. ya, dan sebetulnya kita punya satu Vox Pop lagi, tapi nanti kita akan coba saksikan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Uji Kandidat masih akan kembali usai jeda.